Hai, kembali lagi dengan Velia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PCR real-time dan PCR gel-based. Real-time PCR merupakan PCR konvensional yang digabungkan dengan pengembangan terbaru fluorescence, kimia, dan instrumentasi. Di mana arti PCR ini merupakan singkatan dari polymerase chain reaction, yaitu sebuah teknik biologi molekuler untuk memperbanyak salinan suatu daerah rantai DNA yang spesifik. Tujuan dari PCR real-time ini yaitu untuk membedakan secara tepat dan mengukur asam nukleat spesifik dalam sampel walaupun hanya dalam jumlah yang sangat kecil. Prinsip kerjanya sendiri didasarkan pada deteksi fluoresensi yang diproduksi oleh molekul yang meningkat sejalan dengan berlangsungnya proses PCR. Hal ini terjadi karena akumulasi produk PCR pada tiap siklus amplifikasi. Untuk penggunanya sendiri, yang pertama itu cairkan 2 kali quantified probe PCR master mix atau bila disimpan pada minus 20 derajat Celcius, template DNA atau cDNA, primer and probe, dan RNA free water. Yang kedua, buat campuran reaksi. Ketiga, campur reaction mix sesuai jumlah sampel kecuali template. Kemudian distribusikan ke dalam tabung reaksi 2 mili masing-masing 23 mikroliter. Yang keempat, tambahkan 2 mikroliter template DNA atau cDNA ke dalam tabung PCR yang sudah berisi reaction mix, lalu masukkan ke dalam mesin PCR real time. Yang kelima, lalu atur parameter PCR pada mesin PCR real time termasuk suhu inkubasi, jumlah siklus, dan deteksi fluoresensi. Yang keenam, selanjutnya klik tombol start pada mesin PCR real time. Jika semua proses PCR real time selesai, klik tombol stop untuk menghentikan alat. Yang kedelapan, selanjutnya buka penutup alat PCR real time dan keluarkan semua penutup. Kesembilan, setelah itu matikan alat dan lepaskan aliran listrik dari stop kontak. Yang terakhir, setelah itu baca hasilnya dengan cara bandingkan dengan standar dan kontrol. Berikut merupakan bagian-bagian alat. Yang pertama itu ada thermal cycle, yang dimana itu untuk memperbanyak segmen DNA melalui proses PCR. Yang ketiga ada well sebagai tabung sampel kecil. Yang keempat yaitu ada block tema sebagai lubang-lubang tabung reaksi. Yang kelima yaitu ada reporter fluorescence. Yang keenam threshold atau ambang batas. Ketujuh metode visualisasi yang terdiri dari dua yaitu CyberGreen dan TakeMe probe. Untuk kalibrasinya sendiri, yang pertama persiapkan standar adalah langkah pertama dalam kalibrasi PCR real time. Yang kedua pembuatan kurva standar. Yang ketiga yaitu reaksi PCR real time. Setelah kurva standar dibuat, reaksi PCR real time dilakukan dengan menggunakan standar kalibrasi dan sampel akan dianalisis. Yang keempat, pengukuran sinyal fluoresensi. Yang kelima, analisis data. Dan yang keenam, verifikasi dan validasi. Setelah analisis selesai, hasil kalibrasi perlu diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan akurasi dan keandalannya. Troubleshooting. Jika tidak ada sinyal pada hasil PCR real time, mungkin ada beberapa masalah. Contohnya saja, tidak ada template di PCR. Seperti penyebab sepele, tidak ada sinyal di PCR. Namun, selalu periksa kembali apakah Anda sudah menambahkan template tersebut ke PCR. Lalu ada inhibitor di PCR, yang dimana kemungkinan template Anda mengandung inhibitor yang menyebabkan PCR buruk. Opsi selanjutnya adalah menggunakan kontrol positif internal yang dapat memeriksa kebenaran PCR. Jika terdapat sinyal positif di kontrol negatif atau tidak ada kontrol di template, mungkin ada beberapa masalah. Kemungkinannya Anda telah menemukan template ke dalam reaksi NTC. Harap ulangi analisis untuk mengecualikan masalah ini. Kemungkinan juga ada masalah dengan desain primer dan probe. Kemungkinannya bahwa primer dan probe menghasilkan dimer dan PCR Anda memberikan sinyal positif palsu dalam analisis. Cobalah untuk memeriksa produk PCR dengan elektroforesis atau dengan analisis leleh. Selanjutnya itu ada analisis data. Di sini terdapat dua sampel yang dicontohkan dalam gambar, yaitu sampel warna merah dan warna hijau. Warna hijau merupakan contoh kontrol negatif dan warna merah merupakan contoh kontrol positif. Dalam kontrol negatif tidak terdapat template atau DNA sehingga tidak terjadi perbanyakan DNA. Dalam kontrol positif terdapat fragmen DNA yang dapat ditempati primer sehingga terjadi perbanyakan DNA. Untuk real-time PCR ini menggunakan grafik sebagai data analisisnya.
Selanjutnya itu ada PCR gel base yang dimana di sini ada gel base-nya itu ada elektroforesis yang dimana adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan fragmen DNA atau makromolekul lain seperti RNA dan protein berdasarkan ukuran dan muatannya. Sedangkan prinsip dari gel elektroforesis yaitu pemanfaatan kutub positif dan negatif elektroda untuk menarik fragmen DNA di dalam matriks gel yang beraruskan listrik sehingga fragmen DNA terpisah berdasarkan ukurannya. Sedangkan PCR gel base ini itu untuk mengamati hasil dari DNA yang diamplifikasi. Selanjutnya itu ada penggunaan alat yang pertama pemasangan sisir pada cetakan gel agarosa, kedua menuangkan larutan agarosa yang cair setelah pemanasan, ketiga setelah permukaan gel pada sisir diangkat, keempat setelah ditambahkan dengan larutan TBE masukkan DNA sampel pada setiap lumuran. Kelima, menghidupkan mesin elektroforesis dengan waktu, set voltage, dan arah migrasi yang telah ditetapkan hasil dari elektroforesis. Yang keenam, hasil elektroforesis diamati. Berikut ini merupakan bagian dari gel base. Kalibrasinya yang pertama itu memuat standar ukuran sampel, yang kedua itu mengidentifikasi standar ukuran, yang ketiga menghitung ukuran sampel. Troubleshooting yang pertama itu ada gel tidak mengeras dengan baik. Penyebabnya mungkin ada kesalahan dalam pembuatan gel base atau buffer elektroforesis atau suhu saat menuangkan gel terlalu tinggi. Solusinya, pastikan untuk mengikuti instruksi pembuatan gel base dan buffer dengan tepat. Periksa suhu saat menuangkan gel, pastikan tidak terlalu panas. Jika gel tidak mengeras, coba ulangi proses pembuatan dengan memeriksa setiap langkah dengan hati-hati. Kedua, permukaan gel tidak rata atau gelembung udara. Penyebabnya mungkin ada pengocokan atau gerakan yang terlalu kuat saat menuangkan gel atau ada gelembung udara yang terperangkap di dalam gel. Solusinya, tuangkan gel dengan perlahan dan hati-hati. Hindari pengocokan atau gerakan yang terlalu kuat setelah menuangkan gel. Ketuk-ketuk lembut cetakan gel untuk menghilangkan gelembung udara yang terperangkap. Selanjutnya itu ada analisis data di mana band-band pada gel harus dibandingkan dengan ukuran marker yang dibuat bersama dengan sampel untuk menentukan ukuran relatif fragmen DNA yang diperbanyak. Jika amplikon diharapkan, band-band yang sesuai dengan ukuran yang diinginkan harus muncul pada gel. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa lagi.